Pemilu tahun 2024 semakin dekat yang akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024 nanti. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan persentase masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS sebanyak 8.167 TPS di kota Surabaya, terbagi di 31 kecamatan 153 kelurahan. Sekian ya Bapak, karena kita kedatangan narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI selaku dosen sosiologi politik dan pengantar ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya. Sedikit kurikulum vitae dari Bapak Agus. Sebelumnya Bapak Agus merupakan komisioner KPU Kabupaten Ponorogo dari tahun 2003 sampai 2009. Lalu komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 sampai 2014. Kemudian dosen Universitas Negeri Surabaya dari tahun 2014 sampai sekarang. Lalu Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru UNESA dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian Koordinator Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dari tahun 2023 sampai tahun 2027. Bapak Agus juga pengampu dari mata kuliah Sosiologi Politik, Kajian Perbandingan Pendidikan, Sosiologi Hukum, dan Sosiologi Agama. Berikut pemaparan CV dari Bapak Agus. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Rahayu, luar biasa, terima kasih kita diberi kesempatan untuk ngobrol ke semuanya. Mas Akil, Mas Ketua, luar biasa. Iya. Bapak Ibu yang menjaga Surabaya semuanya, tokoh-tokoh umat seluruh Surabaya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Suasananya sangat santai, tapi pasti bahwa 14 Februari kita harus menghadirkan para pemimpin dan wakil rakyat terbaik untuk Indonesia, Surabaya, dan untuk kita semuanya. Itu nggih Bapak Ibu? Oke, itu yang paling penting. Kalau kita membuka websitenya KPU di semua level, maka klik begitu. Itu yang penting. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini iklan sponsor lewat. baik, terima kasih, kita lanjutkan. Mohon maaf, saya menghormati beliau yang hari ini dipanggil oleh Sang Kuasa lewat sini tadi. Apapun agamanya harus kita hormati menurut saya. Bapak Ibu boleh setuju boleh tidak, menurut saya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kalau saya tadi terlambat ya, mungkin ada kesalahan. Kalau dalam bahasa saya itu saya datang setengah jam sebelumnya karena mungkin ada kesalahan komunikasi. Jadi mohon maaf saya kalau terlambat. Oke. Intinya saya dengan Mas Agil meskipun berbeda, beliau adalah Bawaslu, saya adalah orang kampus, tapi substansinya adalah sama. Bagaimana kita mempunyai peran dalam pemilu 2024, sehingga sama juga dengan Bapak Ibu yang di Ormas, sama. Bedanya Mas Agil diberi amanah secara formal untuk pengawasan dan beliau bisa memanggil partai politik yang bersalah. Kalau Bapak Ibu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu kalau misalkan proses pengawasan, maka seandainya ada partai politik yang salah, maka segera disampaikan kepada Bawaslu Kota Surabaya, Panwas Kecamatan,
atau yang ada di desa ataupun lainnya. Intinya adalah ketika misalkan ya ada sebuah pelanggaran, pasti kita semua mengatakan itu salah. Hanya tidak semua orang berani untuk mengatakan itu salah. Pada waktu saya masih di KPU, Bapak Ibu, di KPU pernah terjadi pelanggaran oleh calon bupati. Kemudian ini nggak bahaya, tak? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Seandainya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tapi kalau ada, nanti kita ngobrol. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu, rayu, rayu. Mohon izin Ibu Kepala Bakas Bangpol, Pak Agus, Mas Kepala Bawaslu, Mas Akil. Sedikit saya kembalikan ke awal Pak Agus, karena tadi pembahasan dari beberapa statement yang dari Mas Akil dengan Pak Agus ini sama. Meskipun datanya Pak Agus terlambat ya, terlambat 1 jam lebih. Terlambat, selisih waktu. Selisih waktu. Mohon izin saya kembalikan ke yang pertama tadi, dulu saya Cak Abdul Ghani dan Cak Agan yang disampaikan Bu Kepala Bakas Bangpol, Bu Yayu dan Mas Ade tadi, peran ormas itu peran yang vital, intinya seperti itu. Artinya jangan sampai pembahasan yang dari awal tadi hilang dari beberapa statement kemudian. Jadi kesimpulannya kami, mohon maaf, saya perkenalkan dulu, nama saya Markus, bukan maklar kasus Pak. Jadi nama lengkap saya Mikael Markus, saya dari mewakili Gaman Semeru Indonesia. Gaman adalah bukan Gaman yang seperti kita bayangkan, Gaman perpanjangan dari Gerakan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba. Jadi dalam tahun 2023 ini yang terakhir kami sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ada di Kecamatan Rungkut. Kita safari di 6 kelurahan. Terakhir 2 hari yang lalu di Kelurahan Medokanayu 2 kali. Khusus Kelurahan Medokanayu karena di sana zona merah, sehingga kami bekerjasama dengan sinergi dengan BNN Kota dan Provinsi. Kami pengawasan langsung dari BNN RI. Nah, pagi hari ini suatu kehormatan, ini pertama kali dari Ibu Yayu kami diundang. Nah, dari sekian dulur-dulur saya tadi yang menyampaikan, kami berharap Mas Agil tadi menyampaikan paling lambat pendaftaran ini tanggal 7 untuk peran serta ormas organisasi masyarakat H-7 sebelum pemungutan suara. Nah, kami berharap nanti kalau mengenai legalitas yang diundang oleh Ibu Kepala Bakas Bangpol ini sudah jelas legalitasnya fix dan tidak ada syarat administratif yang kurang satu apapun, sehingga kami yang hadir ini adalah organisasi, yayasan atau badan yang sudah legalitasnya jelas. Saya lihat kemarin di undangan ada 15 Pak Agus, 15 undangan saja. Saya hanya berpikir di Surabaya ini termasuk 15 yang hadir siang ini adalah ormas yang spesial dari Bakas Bangpol yang bisa diajak untuk sebagai tangan panjang dari Bawaslu dan Bakas Bangpol. Artinya dengan tangan panjang tersebut kami tidak menyalahi aturan, kami tidak keluar dari real jika dasar-dasar kami nanti ada. Salah satunya dasar ini apa? Salah satu dasar ini dari Mas Agil, Mas Kepala Bawaslu. Nah, ini sangat kami harapkan, sehingga mohon izin jika berkenan tanpa ada pendaftaran dari 15 undangan tersebut langsung dibuatkan SK Mas Agil. Mantap. Mohon izin.
Karena artinya apa? Pertemuan silaturahmi pagi hari ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia, ada progres. Pakat. Mohon izin salam Mas Hakim. Pakat. Jadi apa namanya ke depannya nanti kira-kira kita akan diundang lagi oleh Mas Hakim selaku Mas Kepala Bawaslu Kota Surabaya yang ada 15 ormas yang diundang oleh Bagas Bangpol. Pagi ini kita diundang oleh Bagas Bangpol. Nanti minggu depan diundang oleh Kepala Bawaslu. Nuansanya sama nuansa santai kayak di hotel kelas bintang 8. Nah, untuk yang selanjutnya peran serta kami bisa nanti dimanfaatkan oleh dari rekan-rekan Bagas Bangpol maupun dari Bawaslu. Monggo, kami siap dan saya yakin dulur-dulur yang diundang saya ini punya masa yang luar biasa, bukan hanya di Kota Surabaya saja, namun di tingkat nasional. Karena saya lihat profilnya kemarin saya lihat ada yang dari Maluku juga, ada dari cabang DPD di kota kabupaten di Indonesia. Artinya, gak mungkin gak bisa untuk mengkondisikan Kota Surabaya aman, tentram dan damai. Nah, dari pagi ini kami sangat berharap untuk progres dan dari progres dari yang kita diskusikan pagi ini, ya paling cepat 1 minggu ke depan, paling tidak kami ada feedbacknya, ada ini loh hasil pertemuan yang luar biasa dengan apa namanya para ahlinya di bidang pemilu, sehingga kami juga bisa bermanfaat walaupun kami murni sosial di lingkungan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kami akan all out juga di lapangan untuk sebagai membantu secara maksimal dari Bagas Bangpol maupun dari Bawaslu. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Luar biasa, mantap. Maksudnya kita diingatkan per hari ini tidak ada 3 bulan lagi kita mencoblos. 80 hari lagi, 2 bulan lebih 20 hari. Kalau kita bandingkan dengan dahulu menjelang 2019 atau 14 itu berbeda. Hari ini 25, 3 hari lagi kita sudah berkampanye sampai 10 Februari, begitu Pak Giri ya? Sampai 10 Februari, 28 November sampai 10 Februari kita akan mengikuti kampanye karena pemilu diberi label pesta demokrasi, maka diberikan kampanye sebagai hiasan dari pesta demokrasi itu semuanya. Kampanye tentunya sudah berbeda dengan pada waktu Orde Lama, Orde Baru. Dahulu yang paling asik itu adalah bagaimana suasana jalan raya macet, bagaimana kita menghadirkan sebanyak-banyaknya di lapangan. Hal itu pada mulai 2014 khususnya 19 itu sudah tidak terlalu menarik. Karena apa? Masyarakat kita itu lebih asik di dunia media sosial, apalagi pasca pandemi COVID. Lebih tertarik pengen mengetahui seperti apa Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Buka media sosial langsung ketemu. Padahal kalau kita pengen ketemu secara langsung kepada Mas Gibran, Prof Mahfud, ataupun Cak Imin, para wakil rakyat, dia pasti akan mencari pulihan. Kalau dia berpolitik uang, maka dia pasti akan mencari, aku DP ini ketoknya 1 miliar. Maka pertama kali yang saya kerjakan adalah bagaimana mengembalikan uang 1 miliar itu sebelum bekerja untuk rakyat, padahal wakil rakyat.
itu membahayakan. Dan selanjutnya terkait dengan Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat sangat dibutuhkan oleh negara dan teman-teman penyelenggara untuk menjadi bagian agen dari proses taruhlah pengawasan bagi teman-teman Bawaslu atau oleh negara bagaimana semua proses tahapan itu bisa terlaksana semuanya. Karena kalau bukan Bapak Ibu siapa lagi? Kalau tidak mungkin Mas Agil, Bu Rahayu meminta bantuan kepada partai, tidak mungkin. Karena mereka sudah sibuk dengan kepentingannya. Hanya tokoh masyarakat yang bisa menyelamatkan negeri bersama-sama bagaimana suara itu dikawal secara baik. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita dialog banyak, tapi membuat kontennya kapan? Sekarang atau nanti, Bapak Ibu? Nanti saja. Gimana? Dialognya belum selesai. Dialog dulu aja. Oh, dialog dulu? Siap. Oke, kalau begitu dialog dulu. Pokoknya saya mempunyai keinginan Bapak Ibu menghadirkan sebuah konten nanti adalah bisa diposting di tempatnya. Oh, ini terbaik se-Surabaya, karena kan memang ini se-Surabaya. Dikasih Bu, nggak mungkin nggak dikasih. Saya ketahui kalau dulu waktu dilantik selalu dapat ditempel kan pasti diambilin lah, pasti ada dokumen dan nasibnya. Dan setiap warga negara itu punya hak yang sama, apalagi hanya sekedar urusan SK RT RW. Nah, kalau kemudian tentang apakah beliau Pak Goni ini betul-betul anggota partai, Ibu perlu menanyakan kepada partai yang bersangkutan. Kalau partai yang bersangkutan tidak mau, baru tanya kami, Pak, apa betul Pak Goni ini merupakan anggota partai politik? Kita akan sampaikan datanya begitu. Jadi Pak Goni tidak salah dalam ketentuan undang-undang pemilu, tapi Pak Goni Tuan Perwali begitu. Perwali boleh menjadi anggota partai politik. Saya sebut ya, menjadi anggota partai politik. Kalau ikut kampanye apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh menjadi pelaksana kampanye. Beda Bu ya, menjadi pelaksana dan ikut kampanye. Apa bedanya? Kalau menjadi pelaksana kampanye jadi jurkam Pak, jadi jurkam. Jadi Pak Goni jadi jurkam, menangkan paslon bla 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 bla. Tapi kalau Pak Goni hadir, ya tidak apa-apa. Wong dia sebagai peserta kampanye, sebagai rakyat biasa, itu adalah hak Pak Goni sebagai warga negara, dia boleh ikut kampanye. Gitu. Tapi Pak Goni tidak boleh menjadi anggota partai dan tidak boleh menjadi pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye itu siapa saja? Nanti partai politik akan mendaftarkan masing-masing pelaksana kampanye kepada KPU. Jadi misalkan partai apa, nah daftar mereka, ini pelaksana kampanye kami di tingkat kota, di tingkat kecamatan. Misalkan ada Pak A, B, C, dan D. Kalau Pak Goni nggak masuk di situ, ya Pak Goni tidak bisa disangkakan bahwa Pak Goni merupakan simpatisan ataupun anggota partai politik. Kira-kira seperti itu. Jadi RT RW ini sebenarnya kan polemik Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak diatur di undang-undang kepemiluan. Ya kok tepai Surabaya bayaran RT RW ini kira seperti itulah. Jadi ada orang yang timbul iri dengki, mendapatkan legitimasi dari Bawaslu, ya itu coba diperbincangkan. Tapi kalau saya, substansinya adalah kita bagian dari penegakan demokrasi, penegakan bagaimana pemilu kita lebih baik, maka kita bisa aktif semuanya. Sekian, saya kembalikan, nanti kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Markus. Lalu saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mas Agil. Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami diberi waktu. Saya ingin Perkenalkan dulu Ibu. perkenalkan nama saya, kalau orang Surabaya, nama saya Ningdia. Ningdia
Saya ada di wilayah Benowo, wilayah barat, Bapak. Di sini saya mendengarkan apa yang dikatakan dari Pak Agus tadi. Tolong, berani nggak berani, kita sebagai wadah ya, sebagai wadah masyarakat, kita harus berani melaporkan saksi atau gimana. Sekarang gini Bapak, saya mendengarkan itu, saya tidak melihat apa namanya warna, ya kan. Di sini ada warga di RW. Saya tidak menyantumkan RW mana, di wilayah barat Ibu. Di wilayah barat itu ada RW sekaligus dia mungkin kalau RT RW selama ini saya mendengar dia tidak boleh berparpol ya Pak ya. Nah, di sini ada salah satu RW, dia masih sampai sekarang ini masih mengikuti parpol, dan juga warga-warga itu dia didatangi door to door Bapak, untuk mendapatkan suara dari yang diusung dia. Apa solusi kita untuk Bapak RW-nya itu? Bu Ning Dia, terima kasih informasinya. Wilayah Benowo, RW? Saya RW 2. Oh, RW 2. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, ketika Ibu menyampaikan informasi ini, ketika informasi ini akan menjadi sebuah laporan, maka Ibu adalah pelapornya. Dan tentunya harus ada saksinya, itu syarat formilnya. Begitu ya Pak Agil? Dan kejadian ini kapan terjadinya? Kalau itu belum masuk masa 28 November, maka ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. Demikian Pak Agil. Nah, terkait dengan RW Ibu, mungkin kami nanti akan koordinasi lebih lanjut dengan jajaran kami di wilayah setempat, karena kami juga harus melihat fakta dan datanya seperti apa. Karena tadi Pak Agus sampaikan bahwa kalau hukum itu menjadi panglima, maka semuanya akan menjadi clear. Cuman untuk membuktikan itu maka kami perlu fakta dan data yang mendukung supaya tidak menjadi sebuah fitnah. Tadi yang seperti disampaikan Pak Agus, ada sebuah pelanggaran, tetapi kemudian ada kata-kata sedikit, aku gak bawa mulu ya, kan gitu. Nah, akhirnya kan mundur juga. Nah, oleh karena itu nanti kami akan lihat dulu fakta dan datanya seperti apa ya Bu. Terima kasih informasinya, terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan yang dilakukan itu tidak nyerempet dengan pelanggaran hukum. Mungkin itu dari kami. Monggo Pak Agil mungkin bisa disampaikan pencerahan bagaimana mekanisme pelaporan, kemudian seperti apa data yang diperlukan, dan itu kapan bisa dilakukan oleh masyarakat. Monggo Pak Agil. Baik, Ning Dia, Benowo Bu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami ini kan kalau urusan RT RW itu menjadi anggota partai sebenarnya bukan urusan karena itu lebih kepada domain wali kota, karena memang ada peraturan perwali kota Surabaya yang mengatur bahwa ketua dan anggota RT atau kepengurusan RT dan RW ini tidak boleh menjadi anggota partai politik begitu. Tapi aktivitas politik itu tetap diizinkan. Jadi kami beberapa kali merekomendasikan, sifatnya rekomendasi Pak ya, sifatnya rekomendasi di beberapa kecamatan yang kemudian RT ataupun RW-nya merupakan bakal caleg anggota legislatif. Kalau seseorang yang menjadi bakal calon anggota legislatif itu otomatis anggota partai politik, itu tidak bisa ditampik Pak ya. Kalau orang mau nyalek pasti di anggota partai. Nah, itu kan berarti ada dokumen Bapak Ibu sekalian, ada dokumen yang misalkan menyebutkan, misalkan Pak Goni ini adalah ketua RW 7, Pak Goni pasti punya surat keputusan. Surat keputusan Pak Goni dari siapa? Dari Pak Camat atau Bu Camatnya, ditandes. Jadi Bu Camat ngasih SK Pak Goni sebagai ketua RW 1. Nah, ketika Pak Goni ini, tambah contoh aja Pak ya, kalau Pak ya. Ketika Pak Goni ini juga merupakan pengurus tingkat kelurahan partai Apel begitu. Ada SK-nya juga Pak Goni sebagai sekretaris misalnya begitu. Sekretaris partai Apel. Kemudian yang bermasalah apa? Dalam aktivitas kepemiluan atau aktivitas Goni tidak salah, tapi dalam ketentuan perwali itu ada pelanggaran begitu.
Oleh karena itu sifatnya adalah pelanggaran hukum lainnya. Kalau ibu mau melapor ke Bawaslu, kalau mau melapor ke Bawaslu ataupun ke Panwascam, kita akan rekomendasi karena pelanggaran hukum lainnya. Karena kita tidak bisa melakukan penindakan hukum yang di luar kapasitas ataupun kewenangan kami, begitu. Tapi kalau langsung jenengan lapor ke Pak Kesbang atau Camat, langsung di TL begitu. Sepanjang ada buktinya. Jadi itu kan simple Bapak Ibu sekalian ya. Kalau membuktikan seseorang RT RW itu kan gampang. Tinggal minta ke Pak Camat atau rakyat punya hak untuk menentukan kira-kira siapa yang menang dan siapa yang tidak terpilih. Gitu. Saya tidak kalah, tidak terpilih gitu aja. Rakyat tetap punya sebuah kuasa. Kalau saat ini kita diuntungkan Bapak Ibu sekalian, diuntungkan apa? Diuntungkan dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu kita tidak bisa mengikuti proses setelah pemungutan suara sampai rekapitulasi, tidak bisa ikut. Apalagi kalau saya waktu masih kecil, masih tahun di bawah tahun 98, saya kan SD, saya tahu Pak kampanye yang paling gede siapa, tapi sakit ketika kampanye sing menang ya Pak, jadi itu kan gitu. Ada perbedaan kalau sekarang, misalkan kampanyenya partai A jelas menang karena memang yang ikut banyak, luar biasa, itu sudah kelihatan. Meskipun nanti saat di TPS ada sedikit geser, tapi saat ini saya tanya teman-teman KPU gimana cara menanggulangi kalau kemudian ada kekeliruan. Saya sebut kekeliruan, nggak sebut kecurangan lah. Kalau kecurangan kan nuduh orang. Saya sebut kekeliruan, salah tulis kayak, salah itu kayak, meskipun itu nggak mungkin lah sebenarnya. Karena kalau orang jadi KPPS itu kan pasti orangnya minimal SMA, Bapak Ibu sekalian. Minimal SMA, bisa baca tulis, Pak RT, Pak RW, Pak RW itu kan tanda tangan semua Pak. Orang ngurus apa, surat kematian, pindah, itu kan pasti tanda tangan, bisa baca, bisa nulis. Jadi kalau salah tulis, salah itu kok sebenarnya nggak masuk akal. Cuman kalau nuduh ya nggak enak lah, kita sebut kekeliruan begitu saja. Kalau kecurangan enggak lah ya. Bagaimana mengantisipasi kekeliruan saat pemungutan suara dan rekapitulasi yang kemudian memang itu membutuhkan banyak waktu dan energi. Kita punya 5 surat suara Bapak Ibu sekalian. Ada surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD Provinsi, DPD Kota, DPD. Ada 5 surat suara. Nah ini Bapak Ibu bisa bayangkan ada 5 surat suara yang dalam satu TPS itu kira-kira ada 300 pemilih. Ya taruhlah kalau partisipasi politik 70% lah maksimal. Berarti ada sekitar 250 orang lah yang milih. 250 dikali 5, tembusnya 1.250. Memang kalau secara manusia normal orang buka 1.250 kali itu ya pusing Pak. Masukannya, jadi kalau terkait parpol itu Pak Gil sebetulnya bukan karena kebaikan Pemda juga, tetapi karena Pemda ini diperintah oleh aturan, gitu Pak. Kalau kita tidak melaksanakan maka ada konsekuensinya juga, gitu Pak. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa laku ini oleh apa, gitu kan ya Pak ya. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita sama-sama mendengar masukan dari Bapak Ibu dari organisasi masyarakat. Mudah-mudahan hasil dari diskusi dialog kita pada siang hari ini kami bisa menjadikan ini sebagai sebuah masukan juga bagi pemerintah Kota Surabaya ke depannya, dan juga kami bisa komunikasikan dengan wakil-wakil kita di DPRD berkaitan dengan masukan-masukan. Nah, tapi kalau tadi Pak Agil bilang ya sudah sanksinya itu jangan dipilih, tapi bukan berarti Bapak nggak datang ke TPS loh Pak, tetap harus datang. Jangan sampai kemudian katanya Pak Agil nggak apa-apa kok, jangan pilih kan gitu. Ini bahaya nanti ya Pak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat berharap bagi Bapak Ibu dari pimpinan Ormas untuk menghimbau kepada jajarannya untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi yang akan kita ikuti bersama-sama pada Februari 2024 dan kemudian pada pemilihan yang akan kita ikuti di November 2024 supaya demokrasi yang ada di Indonesia ini bisa terwujud, karena salah satu perwujudan demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilihan umum yang aman dan tertib. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.